Ngabuburit adalah tradisi khas Ramadan yang sangat dikenal di Indonesia, terutama di Tatar Sunda. Kata ini berasal dari kata burit yang berarti sore hari atau menjelang maghrib, dengan imbuhan nga yang menjadikannya sebuah aktivitas. Dalam konteks Ramadan, ngabuburit berarti kegiatan mengisi waktu sambil menunggu saat berbuka puasa. Tradisi ini berkembang seiring masuknya Islam ke tanah Sunda sekitar abad ke-15 sampai 16. Saat itu masyarakat biasanya berkumpul di masjid atau surau menjelang maghrib untuk mengaji, mendengarkan ceramah, atau berbincang setelah selesai bekerja. Kebiasaan tersebut menjadi bentuk awal ngabuburit yang sederhana dan bernuansa religius. Seiring perubahan zaman, terutama pada masa kolonial, berkembangnya kota-kota di Jawa Barat, ngabuburit juga mengalami perubahan. Aktivitasnya tidak hanya di masjid, tetapi juga berjalan-jalan di ruang publik seperti alun-alun, pasar, sambil membeli makanan untuk berbuka. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ngabuburit bersifat dinamis dan dapat mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat. Tradisi ngabuburit di Tasikmalaya memiliki akar yang kuat dalam budaya masyarakat Priangan Timur yang memadukan nilai religius dan kearifan lokal. Tasikmalaya dikenal sebagai kota santri. Dulu, kegiatan menunggu berbuka puasa di lingkungan pesantren diisi dengan hal-hal yang produktif namun santai. Para santri biasanya berkumpul untuk menderes Al-Quran, mendengarkan ceramah, atau sekedar berdiskusi di pelataran masjid setelah sholat asar hingga menjelang maghrib. Seiring perkembangan zaman, pusat kegiatan berpindah ke area terbuka atau pusat kota, di mana di Tasikmalaya terdapat yang namanya alun-alun dan taman kota menjadi titik kumpul utama sejak puluhan tahun lalu. Salah satu fenomena unik di Tasikmalaya adalah tradisi ngabuburit di Dadaha dan di Jalan Baru. Area ini bertransformasi menjadi pusat keramaian di mana warga melakukan window shopping atau sekedar berkendara pelan menikmati suasana sore. Ngabuburit di Tasikmalaya tidak lepas dari kekayaan kulinernya. Tradisi ini tumbuh subur karena didukung oleh banyaknya pilihan makanan berbuka yang khas, dan sejak dulu pasar kaget atau pasar Ramadan sering bermunculan di titik-titik strategis seperti Dadaha ini yang memudahkan warga menghabiskan waktu sore sambil berburu hidangan favorit. Ngabuburit telah menjadi tradisi sosial dan religius yang mengakar kuat di Indonesia karena perpaduan antara kebiasaan lokal, nilai spiritual Islam, dan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Yang menjadi faktor tradisi di bidang sosial dan budaya yaitu berasal dari akar budaya Sunda. Ngabuburit berasal dari bahasa Sunda ngalantung, ngadaguan burit, yang berarti bersantai-santai sambil menunggu waktu sore. Adapun interaksi sosial dan silaturahmi khususnya di sore hari di bulan Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga, teman, ataupun komunitas untuk mempererat tali silaturahmi. Adanya pasar Ramadan yang menjual takjil, jajanan tradisional, dan kuliner khas berbuka puasa menciptakan suasana meriah dan semarak. Dan yang menjadi faktor tradisi di bidang religius dan spiritual, salah satu alasan yang kuat adalah untuk pengalihan rasa lapar dan haus. Dengan ngabuburit berfungsi untuk mengalihkan perhatian dari rasa lapar dan haus di jam-jam rawan menjelang maghrib, sekaligus membantu anak-anak yang sedang belajar berpuasa. Adapun dulunya, ngabuburit adalah untuk peningkatan ibadah, di mana tradisi ini sering diisi dengan kegiatan positif seperti membaca Al-Quran, mengikuti kajian agama atau kultum, ataupun berzikir di masjid. Adapun alasan sedikit orang ngabuburit adalah untuk refleksi diri saat menjelang berbuka. Digunakan untuk merenung, bersabar, dan memperbaiki akhlak, sejalan dengan makna puasa untuk meningkatkan ketakwaan. Adapun juga faktor ngabuburit yaitu peran dari media sosial yang membuat tren-tren ngabuburit ini semakin viral. Sementara di media televisi sering menayangkan program-program
spesial ngabuburit, yaitu untuk memperluas cakupan tradisi ini dari Sunda menjadi tradisi nasional. Oke, baik. Jadi di sini saya bersama Nopal Ramadan. Saya akan bertanya seputaran tentang ngabuburit kepada saudara siapa? Saya Nimas Nuria Himatul Aliyah. Saya Naila Zakiatul Fakhira. Biasanya kakak-kakak sendiri ngabuburit itu selalu diisi apa sih? Bisa kayak diisi sama jajan ya. Contohnya kayak ngabuburit ke dadahan, terus bisa dipakai pengajian-pengajian kayak tablik akbar juga kayak gitu. Kalau saya sih itu gitu. Untuk kakak sendiri? Kalau saya sih biasanya diisi kalau misalnya di kampus ada tugas, saya diisi dengan mengerjakan tugas-tugas. Kalau misalnya tidak ada, paling ya sama jajan-jajan seperti itu, ataupun ya sama mengikuti pengajian-pengajian. Kalau untuk ngabuburit sendiri nih, dia untuk kakak-kakak ini masuknya ngabuburit itu tradisi sosial atau religius sih? Kalau saya sih masuk sosial bisa. Karena kan di sini kita saling saling membutuhkan satu sama lain kan kita. Religi masuk juga karena ngabuburit itu cuma adanya di bulan Ramadan gitu. Ya, saya itu. Untuk kakak sendiri? Ya sama bisa juga untuk norma sosial karena kita seperti sekarang kita jajan, kita kan bersosialisasi dengan banyak orang-orang. Lalu bisa juga bernilai religius ketika ngabuburit tersebut digunakan untuk seperti tadarus Al-Qur'an ataupun mengikuti pengajian-pengajian. Dari hal itu semua, jawaban ngabuburit mungkin bisa aja termasuk tradisi sosial dan tradisi religius juga ya. Untuk hal seputar ngabuburit, jawabannya terima kasih ya kakak-kakak. Sebelumnya saya juga ada request untuk kakak-kakak. Ini hasil dari ngabuburit saya sendiri. Ya, Pak. Walaupun kecil ya, tapi bisa inilah. Nah, ya. Thank you ya, Kak.